Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kabar Seputar Meriah. Pemirsa Kabar Seputar Meriah, khususnya yang berada di Kabupaten Demak, tidak lama lagi di Demak akan diadakan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa ini dikarenakan masa bakti BPD sebelumnya telah habis pada bulan Oktober yang lalu, namun diberikan penambahan sampai dengan bulan Mei ini, sehingga pada bulan Juni nanti telah dimulai lagi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di seluruh Kabupaten Demak. Salah satu dari fungsi BPD adalah sebagai bentuk pengawasan dan juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dan juga nanti dia berperan dalam pemilihan kepala desa. Selain itu masih banyak juga tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa yang nantinya akan saya buatkan video tersendiri agar bisa dijadikan pengalaman atau juga rujukan, sehingga tahu apa fungsi tugas dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Oke, untuk selanjutnya akan kami berikan informasi terkait pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Kabupaten Demak. Perlu diketahui bersama bahwa landasan hukum pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah satu Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 6 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang kedua, Peraturan Bupati Demak nomor 3 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lalu apa definisi BPD tersebut? Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Jadi BPD adalah menyangkut keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dipilih secara demokratis. Selanjutnya, keanggotaan. Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk adalah sebagai berikut. A. Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa diwakili 5 orang anggota. B. Jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa diwakili 7 orang anggota. Dan jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa diwakili 9 orang anggota. Nanti berapa jumlah penduduk Anda di desa Anda akan menentukan jumlah anggota BPD di desa Anda. Lalu siapa yang ditunjuk sebagai panitia pengisian? Panitia pengisian BPD. A. Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. B. Panitia paling banyak berjumlah 11 orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 orang. C. Unsur masyarakat merupakan wakil dari wilayah pemilihan. Adapun panitia bertugas A. Melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada kepala desa. C. Menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD. D. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD. E. Melakukan sosialisasi pengisian anggota BPD. F. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon anggota BPD berdasarkan persyaratan yang ditentukan. G. Melakukan pendataan pemilih. H. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih. I. Menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih. J. Membuat berita acara pelaksanaan pengisian anggota BPD. K. Melaksanakan seluruh proses pengisian anggota BPD. L. Melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada kepala desa. Dan M. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengisian anggota BPD. Lalu bagaimana mekanisme pengisian anggota BPD pada tahun ini? Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui A. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, dan B. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Sehingga ada aturan baru di tahun ini bahwa ada dua cara pengisiannya, yaitu pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah, mewakili wilayah masing-masing. Misalnya wilayahnya ada 8, berarti nanti terpilih 8 anggota BPD. Terus yang pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah calon nanti perempuan nanti akan dipilih tersendiri oleh perempuan. Itulah perbedaan yang nyata dengan aturan yang lalu. Sehingga nantinya pada BPD kali ini nanti dipastikan ada calon perempuannya. Bisa juga satu atau bahkan lebih, karena satu sudah dapat dipastikan karena ada aturan pengisiannya berdasarkan keterwakilan perempuan. Lalu bagaimana mekanisme pengisian keterwakilan wilayah? Oke, pengisian keterwakilan wilayah. 1. Jika jumlah anggota BPD adalah 5 orang, maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa adalah sebanyak 4 wilayah keterwakilan, atau di desa tersebut dibentuk 4 daerah pemilihan. Jika jumlah anggota BPD 7 orang, maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa adalah sebanyak 6 wilayah keterwakilan, atau istilahnya 6 daerah pemilihan. Jika jumlah anggota BPD adalah 9 orang, maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk di atas 5.000 adalah sebanyak 8 wilayah keterwakilan, sehingga dalam satu desa tersebut akan dibentuk 8 daerah pemilihan. Terus bagaimana pengisian keterwakilan perempuan? Nah, untuk pengisian keterwakilan perempuan ini, A. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 orang perempuan sebagai anggota BPD. B. Pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih. C. Perempuan warga desa dapat terdiri dari unsur LKD atau kelompok perempuan desa. Untuk pengisian keterwakilan perempuan juga dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, antara lain pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
atau PKK. D. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. C. Karang Taruna. D. Rukun warga. E. Rukun tetangga. Dan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Selain itu, pengisian keterwakilan perempuan juga dari unsur kelompok perempuan desa, antara lain kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok seni budaya, kelompok pendidikan, kelompok olahraga, kelompok organisasi agama atau pengajian, kelompok pedagang, dan kelompok disabilitas. Terus, bagaimana mekanisme pengisian anggota BPD tersebut di atas? Mekanisme pengisian anggota BPD melalui dua cara, yaitu musyawarah perwakilan atau proses pemilihan langsung. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan. Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Seterusnya, mekanisme pengisian anggota BPD yang kedua adalah ditetapkan melalui proses pemilihan langsung. Dalam hal ini, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Hingga di dalam dapil tersebut, semua warga yang mempunyai hak pilih berkesempatan untuk memilih anggota BPD yang akan mewakili daerah pilihannya. Inilah hal yang baru di dalam aturan pengisian BPD Kabupaten Demak, karena pemilihan langsung ini belum pernah diadakan sebelumnya. Namun demikian, dengan cara pemilihan langsung ini betul-betul demokrasi dijalankan, sehingga semua warga bisa memilih anggota BPD-nya sesuai dengan pilihan masing-masing, tidak dengan sistem keterwakilan yang hanya diwakilkan beberapa orang saja. Ini sebuah alternatif yang harus bisa dijalankan betul-betul secara demokrasi. Oke, selanjutnya bagaimana pengisian anggota BPD dengan cara musyawarah keterwakilan. Siapa ya saja yang bisa atau mempunyai hak pilih untuk menentukan BPD yang akan nanti mewakili di dapil tersebut atau di wilayah tersebut. Yang bisa menjadi atau yang mewakili wilayah keterwakilan, anggotanya harus gasal, terdiri atas ketua rukun warga atau satu ketua RW, satu ketua rukun tetangga atau RT, C. paling banyak 2 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh perempuan, dan 1 orang tokoh pemuda. Jadi jumlahnya harus gasal, diambilkan dari 5 unsur tadi, jadi ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Yang penting jumlah ganjil, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tergantung dari hasil keputusan musyawarah di wilayah tersebut. Lalu bagaimana mekanisme pengisiannya? Bakal calon ditentukan paling banyak 5 orang dan paling sedikit 3 orang dari masing-masing wilayah keterwakilan. Hasil dari musyawarah perwakilan atau pemilihan langsung diusulkan kepada panitia pengisian anggota BPD. Setelah panitia pengisian menerima usulan dari masing-masing wilayah, maka panitia pengisian mengadakan rapat terbuka dengan aklamasi atau voting tertutup untuk memilih anggota BPD sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Nah, itulah mekanisme pemilihan atau pengisian anggota BPD di Kabupaten Demak dengan peraturan yang baru. Mudah-mudahan dengan peraturan yang baru ini bisa menambah
transparansi, demokrasi dari pemilihan sebelumnya. Dan kita berharap juga dari hasil pemilihan BPD ini betul-betul bisa menambah kemajuan desa masing-masing. Nah, itu tadi proses bagaimana cara pengisian anggota BPD di Kabupaten Demak. Untuk lebih jelasnya, pemirsa bisa melihat bagian berikut ini untuk bisa dipelajari atau dipahami. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dijadikan rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana proses mekanisme pengisian anggota BPD. Mudah-mudahan ada pemirsa atau teman yang berminat untuk menjadi anggota BPD, karena dengan menjadi anggota BPD bisa ikut serta membangun desa, menjadi wakil dari masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintahan desa. Semoga desa Anda lebih maju dengan adanya pemilihan atau pengisian anggota BPD pada tahun 2021 ini.